أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله والواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Dan katakanlah olehmu ya Muhammad kepada segenap umat, bekerja, berusaha, serta beribadah kamu dengan penuh giat. Tingkatkan etos kerjamu, semangat ibadahmu, karena Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman selalu melihat dan menyaksikan pekerjaanmu, amal ibadahmu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui dengan yang baik dan yang nyata. Lalu akan diberitakan kepadamu tentang segala apa saja yang telah kamu kerjakan selama di dunia ini. Maaflah Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105. Segenap Bapak Ibu, unsur pengurus Musola Jannatul Naim, mulai dari para pembina, penasehat, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW, RT, ibu-ibu, bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, para bilal, imam dan ustaz-ustaz, para pemuda remaja Islam, baik remaja muda kita yang agak berat dan sulit kita bawa ke dalam, ataupun bapak ibu remaja senja yang masih bertahan untuk menegakkan agama Islam. Semoga hendaknya bapak ibu semua dan berhimpun pula dalam doa kita yang khusyuk, agar seluruh kita dan keluarga kita mendapatkan berkah, rahmat, keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah maghrib rahmatullah, setelah kita memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, setelah nikmat rahmat kurnia yang tak terhingga, tidak sanggup kita menghitungnya, tidak mampu kita melihat kemahalannya. Ini salam Rasulullah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi kiranya kita semua mereka berjuang menuju umat yang baik, pengikut yang setia sampai akhir zaman, dibuktikan dengan makin meningkat motivasi kita, semangat kita untuk mengkaji memahami agama Islam ini, kemudian mengamalkan yang paling besar bagi kita ialah memperjuangkan, membela agama Islam. Segala upaya orang-orang yang tidak senang dengan agama Islam, kita lah yang dituntut, kita untuk memperjuangkannya. Semoga kita lebih kuat oleh Allah untuk terus berjuang berada pada pesan ke depan untuk menegakkan panji-panji agama Islam sebagai bukti kita cinta Islam, cinta Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang hormati, terima kasih mengatakan selesainya keucapan kepada segenap Bapak Ibu pengurus Musyawarah Jannatul Ain, Profesor Ustaz Zulfirli MPD, telah mengajak kita bersama malam ini. Karena juga sudah lama tidak ke sini. Sejak musim Covid dulu, baru 1 kali 2 kali dengan ini di sini. Karena setelah sejak Ramadan tahun lalu, kita ada ke sini. Alhamdulillah telah bangkit kembali semangat Bapak Ibu untuk berwirid. Inilah bahagia dari hidayah Allah kepada kita semua. Bahwa kita menyadari bahwa ada sekurangnya 4 macam perintah ibadah yang wajib kita kerjakan sampai kita wafat. Manfaatnya sangatlah besar dari sejak dunia sampai akhirat. Bapak Ibu yang hormati, ada 4 perintah ibadah yang mungkin sering kita lupakan. Pada ini perintah yang sebenarnya wajib kita kerjakan sampai kita wafat. Yang pertama itu apa? Ialah kewajiban kita menuntut ilmu. Ibadah yang sangat tinggi, bahkan Rasulullah menyebut dalam sabdanya, artinya siapa yang hadir dalam majelis ilmu berkumpul seperti ini, maka dia akan mendapatkan fadilah yang besar. Bahkan dia langkahnya ke sini, langkah pertama akan mengampuni dosanya, langkah kedua akan mengangkat derajatnya. Lebih hebat lagi, malaikat turun untuk mendoakan orang-orang yang ada dalam ilmu. Dan malu Allah kalau sampai Allah tak mengabulkan doa para malaikat. Apa doa malaikat berita? Allah mintakan, malaikat memintakan keampunan kepada kita. Semoga kita diampuni oleh Allah. Pastilah Allah mengabulkan. Jadi semua tinggi. Maka jangan pernah abaikan pelajaran menuntut ilmu, panggilan menuntut ilmu. Hukumnya tidak sunat, tidak rubah, tapi fardu. Apa dalil yang menyatakan fardu ilmu itu? Jelas dalam sabda Rasulullah SAW. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu fardu. Fardu itu di atas wajib bagi setiap pribadi muslim, laki-laki dan perempuan. Sejak kapan sampai kapan waktunya? Sejak dari ayunan sampai ke lahat. Artinya sejak kita balik berakal sampai kita wafat. Begitu pentingnya, Kenapa begitu pentingnya? Karena dengan ilmu manusia bisa menyelesaikan segala persoalan hidupnya, akan mudah langkah hidupnya, akan mudah dia mencari kehidupan, mencari rezeki dengan ilmu itu. Maka hanya satu-satunya di dunia ini agama Islamlah
yang memperlakukan kepada setiap pemiliknya untuk terus jangan berhenti menuntut ilmu. Bahkan ada Rasulullah menyebutkan, "Utlubul ilmi walau bisrin," tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu baru sudah lengkap kepentingan ilmu. Dalam hal ini, Pak Ibu, Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya yang terkait dengan perintah untuk ilmu. Kata beliau dalam sabdanya, qala Rasulullah SAW, "Unzur aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan mutalib." Hendaklah kamu semua ada dalam golongan yang empat. Umat Rasulullah itu mesti berada dalam golongan yang empat. Mana yang empat? Pertama, aliman. Jadilah kamu golongan aliman, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Yang tertinggi itu orang yang mengajarkan ilmu. Bagi siapa? Tentu bagi orang ilmu, ajarkan. Tidak boleh diam, tidak boleh simpan-simpan, tidak boleh pelik memberikan ilmu kepada orang, ajarkan. Ini yang tertinggi golongannya, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, jadilah kamu orang-orang yang muta'aliman. Apa itu? Orang-orang yang selalu gemar menuntut ilmu. Wah, kacau mencari ilmu kok. Tidak cukup di pendidikan, dia mencari ilmu di mana bisa untuk ilmu. Ini golongan kedua. Jadilah kamu orang-orang yang menuntut ilmu. Itulah golongan Nabi Muhammad. Golongan ketiga, al-mustami'an. Jadilah kamu kelompok atau golongan orang-orang yang rajin mendengar, menjadi pendengar yang baik. Dimanapun kamu terdengar ada penyampaian ilmu, kamu dengar. Kalau bisa lewat masjid musola itu bagus sekali. Kalau tidak bisa lewat mungkin di televisi kita dengar, di YouTube kita dengar ada kajian ilmu, ya dengar. Tidak ada alasan kita tidak tahu. Jadi mendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik apa itu? Yang keempat, al-muhibban. Jadilah kamu golongan orang-orang yang mencintai ilmu. Sangat cinta dari hati kita ilmu. Tapi kesempatan itu tidak ada. Tidak ada waktu untuk belajar. Tidak ada waktu untuk menangah. Batu mungkin tuntutan kerjanya seperti itu. Mungkin untuk menjaga tapi KPI itu jago. Baca belum ilmu. Dan bisa kasih lagi keadaannya. Maka bagi orang seperti ini, dia harus mencintai ilmu. Bagaimana caranya? Dia memimpin orang bagaimana menyiapkan sarana untuk ilmu, membantu masjid musola, membantu sarana pendidikan, efektif NDTA, bagaimana orang untuk ilmu dibantunya lewat tenaga, oleh materinya. Empat golongan yang sadar. Kata Rasulullah, "Wala takun khamisan mutalib." Janganlah kamu masuk golongan kelima. Siapa golongan kelima? Yaitu tidak ada yang berani. Ini pandai tapi namu aja. Mu tahu namu aja itu dia. Yang kedua, dia tidak mengerti tapi namu raja. Yang ketiga, dia tidak paham tapi namu undangan. Yang keempat, mereka jelas-jelas tidak bisa belajar, tidak bisa undangan, tidak bisa ilmu. Tidak orang mau membantu sarana ilmu, membantu masjid musola, membantu sarana pendidikan, tidak mau dipilih banyak, tenaga kuat, tapi tidak mau membantu. Kata Rasulullah, orang seperti ini adalah pahlik, manusia celaka, manusia binasa. Kalau Rasulullah bilang kita orang celaka, maka jelas tempatnya di neraka.
Karena kecelakaan itu adalah buat orang-orang yang mengingkari perintah Allah Rasul. Aku nomor satu pentingnya untuk ilmu kebaikan. Hukumnya fardu ain, fardu tiap pribadi. Dan dinabulilakan fardu kifayah. Tiap diri besar kecil tua muda, mari kita berilmu, bersemangat. Alhamdulillah, untuk meneruskan boleh itu. Alhamdulillah. Hari Sabtu kok di kampung aku ada dua pengajian kadang-kadang Sabtu kok. Maghrib semesa kok, besok semesa di Darussalam. Ada 10 tempat pengajian yang Ustaz lakukan berkeliling tiap hari tekan di bulan di sini. Satu di antaranya adalah Masjid Darussalam malam dulu. Kalau situ malam dulu atau satu malam, berarti maghrib situ bisa situ ada foto. Tidak ada yang dempet di luar itu. Kalau besok hari Ahad itu di luar, masuk dulu tapi sepadan Jawa. Namanya muta'alimin. Malam tadi dua tempat juga itu. Sudah maghrib, Isya. Sudah maghrib di Jabal Khair, sudah Isya di Ittihadul Mu'minin. Masuk rumah dulu. Itulah yang Bapak Ibu kita di Kelurahan Kadang-Kadang ini bergabung dengan rumah beliau untuk mengintari menjadi pencinta dakwah Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya kesempatan nanti ikut untuk mendalami ilmu. Satu, Bapak Ibu. Nomor 2. Tidak boleh kita berhenti mengkaji, mempelajari Al-Quran sepanjang hayat. Kita Al-Quran itu kitab suci kita. Semua kita tidak boleh alasan nak tahu yang tersuci. Maka kita diwajibkan mempelajarinya, membacanya sepanjang hayat. Coba Bapak Ibu agendakan waktu untuk bersama Al-Quran. Mungkin selalu pernah jadi Quran dalam Ramadan saja. Kini agendakan waktu tiap hari bersama Al-Quran, membacanya. Karena hanya satu-satunya pula kitab suci di dunia ini yang berpahala bacanya, yaitu kitab suci Al-Quran. Berpahala membaca. Bahkan Rasulullah menyebut, bila siapa baca Quran satu huruf dalam keadaan tidak berhuruf, tiap hurufnya 10 kebaikan. Bila dibaca Al-Quran dalam keadaan berhuruf, tiap hurufnya 25 kebaikan. Bila Al-Quran dibaca di dalam ayat-ayat sholat kita, maka tiap hurufnya 25 kebaikan. Betapa besar nanti akan apa yang menerima apabila pahala membaca Al-Quran satu huruf. Mari kita agendakan, apakah sudah maghrib, apakah sudah isya, apakah sudah subuh, agendakan baca Quran sesimpel apapun. Luangkan waktu agak 10 sampai 15 menit membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu berkelak akan menolong kita di akhirat. Hanya 2 pertolongan atau syafaat di akhirat. Pertama syafaat Al-Quran, yang kedua syafaat Rasulullah SAW. 2 pun sebagai syafaat itu bantuan atau pertolongan. Di akhirat, di hari tidak ada bantuan pertolongan, tidak ada perlindungan. Hanya 2 yang bisa membantu itu. Pertama pertolongan Tuhan Al-Quran, yang kedua pertolongan Rasulullah SAW. Bagi siapa? Bagi orang yang gemar mengkaji, belajar dan membaca Quran sepanjang ayatnya. Yang kedua, orang yang selalu membanyak bersolawat Rasulullah, memperbanyak selawatnya Rasulullah SAW. Coba apa itu? Jangan ada apa itu yang mengatakan bahwa pandai Quran. Belajar. Karena para ahli inilah sudah menurunkan metode cepat baca Quran, pandai baca Quran. Ada metode Iqra, ada metode tilawah, ada metode Bismillah, ada metode Malaikullah, ada metode Al-Baqi. Kilat orang itu benar capek pada itu, 7 kali belajar pandai. Ada pula metode yang paling dahsyat, 1 kali belajar pandai. Sekali belajar pandai itu. Syaratnya orang belajar itu memang lancar membaca tulisan
Yang ketiga, amalan yang penting, ibadah yang utama kita kerjakan sampai kita wafat, tidak boleh berhenti dan tetap semangat. Inilah dia belajar menetapkan, menyempurnakan sholat. Kalau kalian betul mungkin kalau tanya kepada Bapak Ibu, bila dulu itu karena belajar sholat. Bila kadang-kadang waktu masuk kita dulu SD, dia untuk ngaji di TPA dia, di waktu kita sekolah agama, sekolah SD diajarkan oleh guru agama. Saja itu karena anak ibu-ibu belajar nyaris dah. Para tua sejak awal Ramadan sampai malam ini sampai subuh tadi ini yang mulia selalu saja beratur kepada jemaah bagaimana langkah memperbaiki sholat. Waktu ditegaskan mana itu, sampai jemaah ada dulu tentang sholat loh. Maka yang paling kena, yang paling dosa dahulu nanti adalah ustaz-ustaznya. Pak, kau ingin jemaah belajar. Jemaah takkannya loh, ustaz kalau ingin loh. Jauh. Waktu sholat untuk penting itu, karena seluruh ibadah kita diterima atau tolak tergantung diterima atau tolaknya ibadah sholat kita. Maka mari dari ini Bapak Ibu tancapkan mereka belajar sholat secara usul. Bahkan sejak waktu mengajarkan sudah banyak tempat-tempat tertentu ini yang membuat jadwal khusus belajar sholat. Di antaranya musola amanah belakang Musina di depan supermarket Pria. Itu rutin tiap pekan. Tiap Kamis belajar itu. Di musola Al-Jamaah Ambang tiap Selasa khusus belajar sholat. Begitu merasa baru mereka menyadari bagaimana nikmatnya sholat. Karena dengan ibadah sholat yang sempurna, maka selesailah segala persoalan hidup kita di dunia. Di samping Allah berikan ketenangan kepada Allah juga akan memberikan kecukupan rezeki. Allah hindarkan dia berkebeci dan muka, dan Allah wafatkan orang itu dengan husnul khatimah. Di akhirat juga Allah berikan kepadanya surga terbaik, yaitu Firdaus. Itu berjanji Allah. Maka mulailah. Dari mana berangkatnya Bapak? Memang pada awalnya belajar sholat bermula dari rukunnya. Tapi kalau ingin membersihkan, memantapkan sholat kita, bahkan mulai dari toharatnya, mulai dari bersuci, kemudian berwudunya, bertayamumnya, bagaimana bersuci yang benar, berwudu yang benar, bertayamum yang benar. Beratur dalam bacaan ibadahnya dalam sejarah kemarin memang dimulai dari rukun sholat. Maka yang lain terbawa dalam pelajarannya. Bak rukun sholat, kalau rukun lainnya tul kerajuan. Maka macam rukun sholat itu baik karena air. Lama apa itu menangah rukun sholat lain. Barang macam. Ini itu karena ada. Rukun sholat. Ada kenapa? Pak? 4, 16, 13. Lebih boleh. Sesungguhnya betul Pak Ibu. Pendapat jumhur ulama memang rukun sholat itu 3 kali. Dan 3 kali itu cara melaksanakan ikut yang rumit manusia. Kita haruslah. Karena memang tidak ada serius mulai ini tu. Paham kita oleh Ibu? Dan 3 kali itu dibagi pula menjadi 3 rukun. Berapa dulu? 3 rukun. Yang pertama disebut namanya rukun fi'li. Jumlahnya 6 macam. Artinya yang digerakkan oleh anggota tubuh selama sholat 6 kali berulang-ulang. 6 kali anggota tubuh itu bergerak berulang-ulang selama kita sholat. Kalau sanggup
Kalau nggak sanggup, berapa sanggupnya? Kalau rukun fi'li ada usahanya, ada keringanannya. Nggak sanggup tegak. Kedua, mana yang nentu berdiri tegak dengan betul bagi yang sanggup. Kedua, rukun dengan tumaninah. Ketiga, yang tidak dengan tumaninahnya. Keempat, sujud 2 kali dengan tumaninah. Kelima, duduk antara sujud dengan tumaninah. Keenam, duduk tasyahud awal dan akhir. Tasyahud awal punya sunnah, tasyahud akhir punya fardu dan rukun. Keenam, berulang-ulang 6. Tubuh bergerak 6 kali berulang-ulang. Maknanya pikir perbuatan tubuh. Ada bagian kedua namanya rukun qauli, artinya yang diucapkan oleh lidah, yang dibaca oleh lidah, tarangan telinga awak, jelas kalimatnya, dan kemudian malah silah-suli lewat jodoh, apalagi anyang-anyang, apalagi dalam hati tidak boleh, harus jale kalimatnya. Limo itu, kalau itu limo dibaca dalam sholawat dan rukun. Nah lainnya sunnah, nah rukun limonya. Mana limo itu? Pertama, membaca takbiratul ihram. Takbir yang pertama Allahu Akbar. Rukun itu. Sedangkan takbir berikutnya mengiringi gerakan sholat adalah sunnah. Dan kedua, membaca surah Al-Fatihah. Aku boleh berdoa. Al-Fatihah saya uji sampai kita belajar tu di jangan sampai itu dan salah-salahnya di jangan saya. Ternyata 41 orang jemaah Al-Huda dari Rumah Gadang, sampai 41 orang majlis taklim itu sudah Jumat saja sampai asar. Hanya 2 orang saja yang bisa membaca Al-Fatihah. Hendak memanjangkan ia karena bulu. Ia karena bulu langsung memanjangkan bulu. Yang kedua membaca surah Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat. Baru membaca tahiyat. Tahiyat dari mana sampai ke mana ayat bunyinya? Dari mulai at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai syahadat itu apa-apa, sampai bacaan syahadat itu namanya tahiyat. Sampai syahadat itu namanya tahiyat. Apa itu pernah mendengar ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir? Saya mendengar? Apa bedanya antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir? Apa bedanya Ibu? Nah, apa bedanya Pak Imam? Tahiyat awal sampai sholawat sampai Ibu apa bedanya orang akhir? Tidak ada. Nah, itu menunjukkan. Tadi Allah sampaikan bahwa tahiyat itu sampai syahadat. Baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir bacanya sampai syahadat. Jadi apa beda tahiyat awal terakhir? Tidak ada bedanya. Bacanya sama. Yang beda hanya hukumnya. Baru hukumnya. Hukum membaca dalam sholat ayat awal sunnah. Hukum baca ayat akhir wajib. Dibaca dalam hukum juga awal dulu imam hukum dan masalah di mana hukum. Aku kejadiannya tahu di kumpulan dalam sholat subuh kan namanya sholat imam sholat subuh dua gerai takbir cek. Sami Allah ke untuk terakhir salam sudah terangkan sebelum lain. Kalau maghrib isya subuh lagi hampir terangkan Fatihah ke takbir Sami Allah dan salam. Nah selanjutnya baca surat
Narkoba terjadilah berapa belum lama di kampung dalam sholat zuhur lah. Sholat zuhur dah sudah kakak dulu baru kan dulu baju dari awal kan, iya baru, iya dulu kan, imam lupa kan tak kena ada, gimana? Kalau lupa tak kena, langsung tak kena imam. Allahu Akbar. Sebagai jemaah yang mengikuti lupa dengan imam, tak kena. Lupa aku sama yang tidak ingat. Akhirnya agak imam berikuan, boleh besok agak dari sujud kemudian ini membaca surat Al-Fatihah ya. Baru tekanan dari jemaah aku. Allah. Mengenai imam, cara mengenai imam kan subhanallah kalau kira kalau kursi, baca kursi mengenai imam salah. Lalu kan ada, jual karena udah jual jasa. Aku nak tangan lo, umur, kamu selalu. Lakukan jadi apa itu subhanallah. Ibu-ibu menjadi lo takut umur tangan. Indah imam berdoa. Tahu lo. Aku seorang ibu mengecek Ustaz. Kau punya tahu orang mengecek mana? Bukan imam. Percaya? Bukan imam. Dan imam tidak berdoa. Akhirnya ibu mengecek baik selesai. Baik semua. Kena salah Allah. Mengecek kan? Imam tahu itu sujud selesai. Sampai dekat kambing sudah baca ayat, sampai baca surah Nabi, sampai fil alamin innaka hamidum majid. Imam menemani jangan hanya untuk sujud sahwi. Sujud sahwi. Allahu Akbar, sujud lima doa. Sudah salat lima. Dia ditutup dengan sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud kelupaan, sujud lupa. Apa baca? Subhana man la yanamu wa la yas'au. Kalau dapat putusan baca subhanallahil a'la wa bihamdi. Itu baca. Sudah dapat sah, anjing salah, sujud. Yang penting sujud 2 kali. Sudah sujud 2 kali langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kubatak tadi dia baca tendo. Ayat awal hukumnya sunnah. Aku baru tempat cara orang belajar imam jadi imam. Kalau kemarin imam yang salah, jangan agak dulu. Lama mulai kencang, sebelum panjang. Allah, subhanallah, langsung mulai terima. Itulah alasan saya agak sempurna agaknya. Nah, baca dulu. Kalau yang mengerti akan beliau. Tapi kalau yang mana tahu juga. Aduh, masalah apa itu boleh. Kalau yang mengerti dia tidak akan dulu. Ayo tadi ngerti itu. Tapi kalau beda kan, imam pada awalnya memang lupa. Nama ayat itu dan lupa. Tapi jamaah lebih lupa. Sehingga lupa kalau beda kita tahu. Aku nak ketiga bentuk membaca tahiyat. Belajarlah baik-baik tempat-tempat bacanya nanti artinya. Kalau di belakang musina masjid amanah musola amanah sudah mulai masuk kepada arti yang dibaca. Kamis kemarin sudah masuk arti surah Al-Fatihah. Besok arti tahiyat. Itu Pak, wajib dulu. Dan keambek yang dibaca dalam sholat ialah sholawat Nabi. Apa itu? Sholawat Nabi. Dari mana mulainya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau sudah ayat awal, sholawat Nabi-nya pendek baca. Sudah ayat awal, baca sholawat Nabi yang pendek. Sebelum kita berdiri menuju rakaat ketiga. Tadi maghrib kan, pada itu juga imam
sudah rakaat kedua itu tayat awal mah sampai mana tuh? Sampai surah Nabi yang pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Batu imam berdiri kembali. Tiga rakaat ketiga tadi mulai betul ayat di awal dia sampai betul surah Nabi dia dari awal dan pendek sampai dan panjang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Aku tahiyat yang panjang, sholat Nabi yang panjang. Itu tanggung ulang sholat Nabi berapa jam Ustaz? Dalam sholat ada dua, satu yang panjang, yang kedua yang pendek, yang pertama, yang kedua yang panjang. Itu dua. Kalau tahiyat ada dua semacamnya. Tahiyat awal dan akhir bacanya sama. Kalau sholat Nabi memang baca, dan awalnya yang pendek, dan keduanya yang panjang. Dan sampai sekalipun wajib baca sholat rukun adalah membaca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berjuang untuk dimohon. Mantap-mantap. Agendakan kalau ibu bapak bersedia, batu menyiapkan waktu untuk datang. Bilo yang dipikir batu untuk terpuk. Mereka kami nak sikul mana itu? Siap. Allah. Mau sudah isya, mau sudah maghrib, yang penting lain nak jadwal beratur. Anak senang isido, kosong, bersih. Tidak konfirmasi dengan Ustaz Zulkarni. Siap. Berusul kalau kalian nak kerja, nak kuliah. Kalau nak pergi kalau kamu meninggal sudah lama tak sholatnya. Nah, limo, nah dibaca, enam digerakkan, enam kawalimu berapa itu? Rasa balik, berarti ngalai. Jadi boleh, berarti ngalai. Dua yang bagian ketiga namanya rukun qalbi. Nani kerajaan di hati, kui mati mah, dah berlindah mencedo, anjing lah. Mana dua tu? Pertama berniat hati. Yang kedua tertib hati. Niat kita sholat. Kalau ada yang membaca usolli waqtul maghribi salata rakaatin, itu bukan niat, lafaz niat. Yang niat sholat fasbus sholat, meninggalnya adalah hati. Allah baca sudah, tapi dia belum berarti belum niat. Ini niat ya, kita lihat. Aku jawab itu. Tapi membaca dari mori dan mendiamkan kan orang sholat mah. Wow, kuat betul. Kalau puasa, terus kita itu sudah sholat. Tapi bukannya mori, lalu jalan. Kita baca dari makina, usaha Allah. Nah, aku baca dari makina. Hati mana dan mulut kanan lima niat. Nah, kalau tertib diatur oleh hati, kapan rukuk, kapan yang tidak, kapan sujud, hati yang mengatur. Tidak perlu ucapan. Aku lebih sholat boleh. Semoga merupakan empat perintah ibadah yang wajib kita kerjakan sampai kita wafat. Sudah 3 kita pegang. Pertama, terus sudah yang penanggusan, yang penanggalan untuk ilmu. Yang kedua, terus mengkaji baca Al-Quran. Yang ketiga, yang pernah berhenti belajar sholat sampai tuntas. Yang keempat adalah jangan pernah lemah dalam membaca sholawat Rasulullah SAW. Banyaklah sholawat karena Al-Quran dan sholawat Nabi yang akan membawa kita nanti dapat syafaat di akhirat. Mudah-mudahan yang kita uraikan akan insyaallah masuk. Kalau ada bapak ibu yang laku kurang paham, boleh bapak ibu bertanya. Malah kalau ini sudah berbeda. Majulah lagi. Kalau bapak ibu itu tanya tu,
Kamu kamu lain mengerti. Kamu kamu tidak mengerti sekali. Ada lagi di bawah. Nama lagi di bawah. Lain mengerti apa yang untuk sampai tadi. Lain alhamdulillah. Dan kami betul dalam mengerti besar. Maka baik. Mari yang pertama. Allah suruh kita bersemangat melakukan sampai kita wafat. Ya tentu itu menerangkan sampai tadi betul. Mengapa? Bersemangat untuk ilmu. Kedua, Belajar bersemangat kita akan terus membaca Al-Quran. Yang ketiga, terus bersemangat belajar menyempurnakan sholat. Yang keempat, berbanyak bersalawat pada Rasulullah. Kira dapat bermanfaat. Dunia Allah tenangkan hati kita, jiwa kita, Allah tutuhkan rezeki kita, Allah hindarkan kita dari perbuatan keji longgar, Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah, Allah tempatkan kita di akhirat di surga terbaik. Firdaus. Masih kalau ada bertanya pada Allah, apa lain? Kalau kita sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.